masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah bus tujuan Jakarta terperosok ke parit di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara saat menghindari truk yang menyalip di tikungan. Ratusan hektar tanaman padi di Simpang Pematang Besuji terancam gagal panen akibat dilanda kekeringan. Sebuah pikap yang mengangkut 6 motor diduga dari hasil mencuri ditangkap polisi Pringseu. Sebuah pikap yang mengangkut 6 unit motor Selasa pagi ditangkap polisi lalu lintas Polres Pringseu di Jalan Sumatera Lintas Barat, tepatnya di Simpang Tugu Gajah Pringseu. Polisi menduga motor ini merupakan hasil kejahatan. Penangkapan berawal dari razia rutin petugas. Pengemudi pikap bernama Erwan awalnya mengelabui petugas bahwa kendaraannya mengangkut karpet. Namun setelah dibuka terpal penutup bak, polisi mendapati 6 motor. Dalam pengiriman 6 motor itu hanya disertai STNK saja dan tidak disertai dengan BPKB. Namun setelah dilakukan identifikasi dan registrasi kendaraan, hanya 1 motor yang sesuai dengan STNK-nya. 5 motor lainnya tidak sesuai dengan STNK atau bodong. Lubang kunci kontak pada 4 motor yang disita rusak seperti bekas dicongkel. Ya, saat kami melakukan pemeriksaan, ternyata kendaraan tersebut membawa 6 unit roda 2. Ya. Dan pada saat ditanya pertama kali, mengatakan bahwa kendaraan tersebut membawa matras. Yang jelas kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yaitu BPKB. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Satreskrim untuk mengusut lebih lanjut pemiliknya siapa, kemudian dari mana kendaraan itu berasal. Yang kami tahu kendaraan tersebut dibawa dari daerah Bogor, Jawa Barat, akan dibawa ke wilayah Tenggamus. Kasus ini dilimpahkan ke Satuan Reskrim Polres Pringseu. Dari keterangan pengemudi pikap, 6 motor asal Bogor, Jawa Barat ini akan dikirimkan ke Tenggamus. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Sidang kasus pembunuhan bos kelapa bernama Sadiem warga Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Selasa siang memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa bernama Toto Sutarto, pegawai korban. Dalam sidang ini terdakwa dituntut pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Namun pihak terdakwa keberatan dengan tuntutan itu sebab pembunuhan itu dilakukan Toto secara spontanitas. Pembunuhan dilatar belakangi sakit hati Toto yang kerap dimarahi korban. Karena ada 3 pasal ya sudah ya. Yang pertama dia sebenarnya tidak ada unsur. Kalau 340 kan berencana. Nah, di situ kalau saya dari ininya dari cerita dari klien kami itu ya nggak ada rencana ya, spontan. Spontannya kenapa Bang Bacok itu Bang? Kalau dari cerita dari klien kami bahwa majikannya itu marah ke dia dan dia spontan kesel, ada pisau untuk membersihkan mesin itu, itu yang ditusukkan. Sadiem tewas dibunuh oleh anak buahnya bernama Toto pada pertengahan Maret lalu. Korban menderita luka 2 tusukan senjata tajam di leher dan kepala. Penikaman itu terjadi di jalan depan rumah korban dan pelaku bisa langsung ditangkap oleh teman-teman kerjanya. Penyidikan kasusnya di tingkat polisi berlangsung lama karena Toto disebut-sebut pernah mengalami gangguan jiwa. Namun dari hasil observasi di rumah sakit jiwa, Toto dinyatakan sehat.
Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski memiliki lahan perkebunan yang subur, namun sekitar 80% warga desa Pardahaga, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, memilih jadi nelayan. Ini karena buruknya jalan menuju kebun mereka yang berada di perbukitan. Untuk menjangkau kebun, mereka harus melintasi tanjakan curam setinggi 120 meter di atas permukaan laut dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Jika hujan, jalan tidak bisa dilintasi motor karena sangat licin. Padahal di desa ini potensi komoditas pertaniannya sangat beragam, seperti cengkih, pinang, petai, dan lain-lain dengan luas hingga ratusan hektar. Kendala jalan untuk menuju perkebunan itu sangat-sangat sulit untuk dijangkau. Apalagi kalau hari hujan, ya kan? Kendalanya luar biasa, karena rapat, emang udah bagus rapatnya, tapi karena keadaan terjal kayak gini, kalau hujan licin luar biasa. Kalau di perkebunan terkendala karena jalan kita masih sangat-sangat memperhatikan, ya kayak inilah keadaannya terlalu ekstrim gitu loh. Harapan masyarakat ini ya untuk dikeruk lagi nih, karena kalau nggak dikeruk jalan ini tentu ya masih ekstrim, sangat menakutkan kan gitu. Pemerintah desa sudah berupaya memperbaiki jalan menuju perkebunan dan jalur evakuasi. Namun karena keterbatasan dana, perbaikan jalan belum dilakukan menyeluruh. Pemerintah desa meminta bantuan pemerintah daerah hingga pusat untuk memperbaiki jalan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Massa dari berbagai ormas di Mesuji Selasa siang berunjuk rasa di kantor Bawaslu setempat. Mereka menuntut salah satu peserta calon anggota Bawaslu atas nama Robi Ruyuda dicoret dari pencalonannya karena merupakan warga dari luar daerah. Wah, Robi Yuda baru di bulan Juni berdomisili di Kabupaten Mesuji. Dalam orasinya, massa menemukan fakta bahwa KTP Robi dibuat pada bulan Mei lalu saat menjelang pendaftaran anggota Bawaslu Mesuji. Massa mendesak tim seleksi anggota Bawaslu mengevaluasi berkas para pendaftar dan merekrut anggota Bawaslu dari warga daerah ini. Dan Bawaslu RI bahwa kami masyarakat Mesuji tidak kekurangan sumber daya manusia, sehingga tidak perlu impor orang dari luar Mesuji. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan kawalan puluhan polisi. Massa membubarkan diri setelah membacakan tuntutannya. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji.